Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nirwana dari kelompok 1 yang akan membahas tentang kinetika stabilitas padatan. Untuk materi kinetika stabilitas padatan, ada 4 poin besar. Yang pertama itu pendahuluan stabilitas padatan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi dari stabilitas padatan, yang ketiga contoh kasusnya, dan yang terakhir itu persyaratan stabilitas padatan. Untuk materi pertama yaitu pendahuluan stabilitas padatan akan dijelaskan oleh Nafti Sundari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan stabilitas padatan. Stabilitas didefinisikan sebagai ketahanan suatu bahan kimia sesuai dengan batas-batas tertentu selama penyimpanan dan penggunaan, atau umur simpan suatu bahan di mana bahan kimia tersebut masih mempunyai sifat dan karakteristik yang sama pada waktu awal penyimpanan. Stabilitas zat padatan merupakan salah satu kriteria yang amat penting untuk pembuatan dan untuk mencapai suatu hasil produksi yang baik, di mana ketidakstabilan suatu sediaan padatan ini dapat dideteksi dengan melihat sifat fisika, kimia, dan penampilan suatu zat padatan tersebut. Nah, apabila pada awal penyimpanan dan akhir penyimpanan zat padatan ini masih tetap sama, maka zat padatan tersebut stabil. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam dari bentuk padatan berdasarkan struktur atom penyusunnya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu bentuk amorf dan bentuk kristal. Bentuk kristal itu merupakan suatu bentuk padatan yang tidak terdiri dari struktur kristal dan sering disebut dengan zat amorf atau amorphous. Sedangkan kristal merupakan suatu bentuk padatan yang terdiri dari ion-ion molekul ataupun atom-atom yang tersusun secara terstruktur, berbentuk 3 dimensi, dan juga memiliki jarak yang teratur. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara padatan kristal dan amorf, di mana struktur amorf itu tuh tidak seragam dan tidak pasti. Sedangkan untuk kristal itu tuh dia seragam dan berpola. Kalau bentuk kristal itu tuh diandaikan sebagai bola-bola yang berbaris dengan jarak yang jelas. Sedangkan amorf itu tuh diandaikan bola yang berbaris secara tidak beraturan, jadi ada celah-celah. Ini nih juga ditandai dengan gaya molekul yang tidak seragam. Sedangkan untuk kristalin itu tuh gayanya sangat terlihat jelas dan seragam. Ini berhubungan dengan titik didihnya. Titik didih dari amorf itu tidak pasti, jadi dia bisa meleleh pada suhu-suhu tertentu. Sedangkan kristalin itu tuh tentu, jadi dia hanya meleleh pada suhu satu saja. Amorf itu tuh kurang keras dibandingkan dengan kristalin. Ini berhubungan dengan struktur dan gayanya. Jadi amorf itu tuh kurang kaku dan bersifat isotrofil, sedangkan untuk kristalin itu tuh lebih mudah dimurnikan, lebih stabil dan bersifat reproducible. Untuk contoh amorf itu tuh ada kayak kaca-kaca, serpihan kaca, sedangkan untuk kristal itu tuh contohnya asam benzoat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinetika stabilitas padatan, di mana terbagi menjadi dua, yaitu laju reaksi umum dan laju reaksi padat. Untuk laju reaksi umum memiliki rumus seperti yang tertera pada di bawah ini, di mana K adalah konstanta laju reaksi, A adalah konsentrasi, sedangkan X dan Y adalah order reaksi. Untuk mencari konstanta itu adalah dengan rumus konstanta Arrhenius dikali dengan energi aktivasi dibagi dengan konstanta gas dikali dengan temperatur reaksi. Selanjutnya kita akan beralih ke laju reaksi padat. Untuk laju reaksi padat memiliki rumus seperti yang tertera pada PowerPoint, tetapi untuk mencari laju reaksi padat terlebih dahulu mencari konversi persamaan dengan rumus massa sampel sebelum dikurang massa sampel pada waktu tertentu dibagi dengan massa sampel awal dikurang dengan massa sampel pada akhir reaksi. Sekian, terima kasih. Faktor-faktor kinetika stabilitas padatan terdiri dari suhu, pH, oksigen, fotolisis, dan interaksi zat aktif dan zat tambahan. Pengaruh suhu: semakin tinggi suhu, maka penguraian zat aktif dan zat tambahan semakin besar, sehingga kadar obat menurun. pH mempengaruhi tingkat dekomposisi obat yang menyebabkan penguraian obat menjadi tidak stabil. Oksigen mempengaruhi kestabilan obat karena dapat mendegradasi obat. Fotolisis menyebabkan penguraian sinyal farmasis karena adanya serapan cahaya. Interaksi zat aktif dan zat tambahan, misalnya ibuprofen, nifedipin, dan piroxicam yang meningkatkan laju disolusi saat dipermolisikan dispersi padat dengan polyethylene glycol. Sedangkan
untuk povidone saat berinteraksi dengan asam stearat justru menurunkan laju disolusinya. Selanjutnya untuk contoh kasus, diambil dari stabilitas fisika dan kimia dari rekristal dan dispersi padat peroksikam PEG 6000. Peroksikam ini merupakan obat yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air sehingga disolusinya buruk, dan dilakukan upaya untuk memperbaiki kelarutannya. Salah duanya berupa rekristalisasi dan pembentukan dispersi padat peroksikam PEG 6000. Sampel yang digunakan berupa peroksikam rekristalisasi dan kokristal atau dispersi padat peroksikam PEG 6000 1:1. Yang kedua dibuat dengan cara pelarut. Dan pengujiannya dilakukan di solusi tipe Dayu untuk stabilitas fisika dan kandungan kimia melalui HPLC untuk stabilitas kimia. Nah, ini hasilnya. Untuk yang A ini hasil dari rekristal, bentuk rekristal dari peroksikam, yang B bentuk dispersi padat dari peroksikam, dan C ini peroksikam tanpa modifikasi. Nah, hasil yang didapat ini dari pengujian HPLC didapatkan waktu tidak berhubungan dengan stabilitas peroksikam, baik itu dalam bentuk rekristal maupun dispersi padat. Nah, sedangkan dari hasil disolusi, waktu juga tidak mempengaruhi disolusi peroksikam, namun di sini dapat dilihat bahwa hasil dari rekristalisasi lebih buruk daripada hasil dari peroksikam yang belum dimodifikasi dan peroksikam yang dibuat dengan dispersi padat. Jadi kesimpulannya, peroksikam dengan dispersi padat dapat menaikkan kelarutan dan didapatkan stabilitas obat yang baik. Baiklah, selanjutnya yakni perubahan bermakna pada uji dipercepat. Uji stabilitas dipercepat adalah uji yang dirancang untuk meningkatkan laju degradasi kimia dan perubahan fisika suatu obat, di mana kita dapat membuat suatu kondisi penyimpanan yang dilebihkan. Selanjutnya, jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelaksanaan uji stabilitas dipercepat, seperti yang diuraikan berikut, harus dilakukan pengujian tambahan pada kondisi antara misalnya 30 lebih kurang 2 derajat Celcius dan 60 kurang lebih 5% RH. Perubahan signifikan pada kondisi dipercepat dianggap terjadi reaksi jika hasil pengujian menunjukkan penurunan konsentrasi 5% dibandingkan dengan hasil pengujian konsentrasi awal suatu batch. Kemudian yang kedua, produk hasil pengujian melampaui batas yang ditetapkan dalam spesifikasi produk. Kemudian yang ketiga, disolusi 12 kapsul atau tablet melampaui batas spesifikasi. Kemudian selanjutnya, batas pH sediaan terlampaui. Dan yang terakhir, tidak memenuhi persyaratan spesifikasi, pemberian sifat dan fisika seperti warna, pemisahan fase, caking, kekerasan, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rina Merben. Parameter pengujian. Yang pertama, ada penentuan kadar, yang kedua sifat fisika, yang ketiga sifat kimia, yang keempat sifat organoleptik, yang kelima sifat biologi atau mikrobiologi. Yang kedua ini ada sifat fisika terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, keseragaman bobot, keseragaman kandungan, suhu, viskositas, bobot, serta dan lainnya. Yang sifat kimia yakni terbagi menjadi 11. Yang pertama, hidrolisis, dekomposisi, dehidrasi, oksidasi, dekomposisi, kekuatan ion, serta interionik. Kemudian sifat biologi atau mikrobiologi yakni terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor sifat fisik kimianya dan zat tambahan, serta faktor kontaminasi dari bahan baku serta prosesnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang kinetika sediaan padatan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.